Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas filsafat ilmu dari Dr. Haji Muhammad Adib, Dr. Andes MA, pada program Pascasarjana Doktoral by Riset Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Judul saya adalah Aksiologi Vaksin COVID-19 bagi Pondok Pesantren. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa pada tahun 2019 akhir kita mengalami pandemi di dunia, pandemi COVID-19, di mana pandemi COVID-19 diduga berasal dari Wuhan, China. Kemudian pada awal tahun 2020, bulan Maret, itu COVID-19 masuk ke Indonesia dengan adanya 2 orang yang positif pada saat itu. Kemudian COVID-19 menyebar di kalangan masyarakat luas, termasuk salah satunya di pondok pesantren. Pada awal tahun 2020, terdapat 20 pondok pesantren yang terkena dampak COVID-19. Kemudian pada akhir tahun terdapat 6.000 santri yang tertular COVID-19 tersebar di 81 pondok pesantren yang ada di Indonesia. COVID-19 kemudian kembali mewabah, jadi semakin menanjak ya, dari bulan ke bulan, bahkan berganti tahun. Pada 2021 awal, Januari, itu COVID-19 kembali mewabah di salah satu pondok pesantren yang ada di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Nah, dari angka COVID-19 yang terus-menerus meningkat dan belum ada penurunan, maka pemerintah saat ini sedang menggalakkan vaksinasi COVID-19 agar Indonesia bisa terbebas dari penyakit COVID-19. Dimulai dari bulan Januari 2021, kemudian akan disebar luas pada masyarakat di bulan Maret 2021. Termasuk di sini adalah di kalangan pondok pesantren. Sebelum kita lebih lanjut, kita tahu dulu, kita ingat-ingat lagi apa sih COVID-19 atau novel coronavirus, ya. Itu virus baru ya yang berasal dari China atau Wuhan. Virus ini merupakan replikasi dari virus-virus terdahulu atau virus-virus sebelumnya. Yang biasa mungkin kalau dulu kita kenal SARS atau MERS. Di mana COVID-19 ini penyakit yang ada di saluran pernafasan. Gejala klinisnya seperti kita ketahui itu demam, batuk pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, lemah letih, dan sebagainya. Bahkan COVID-19 dikenal dengan penyakit 1000 wajah, ya, yang dapat menyebabkan berbagai macam gejala yang berbeda-beda. Bahkan bisa menyebabkan diare, ya. Kemudian bisa gejalanya itu bisa menyebabkan pada kulit, pada mata, konjungtivitis, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, pemerintah berpikir bagaimana kita bisa keluar dari pandemi COVID-19 ini. Karena dengan angka positif yang terus naik dari bulan ke bulan hingga berganti tahun, maka pemerintah menggalakkan yang namanya 3M, 3T, dan terakhir adalah vaksinasi COVID-19. Di mana protokol pertama yang digaungkan oleh pemerintah adalah 3M. Pemerintah meminta untuk masyarakat dapat menggunakan 3M di segala macam aktivitas, yaitu dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sehingga pemerintah itu berharap dengan masyarakat menerapkan 3M, penularan bisa terhenti dan masyarakat bisa tetap sehat dan bisa tetap berproduktif.
Kemudian 3T ya, yang digaungkan pemerintah kemudian adalah 3T, di mana 3T ini pemerintah melakukan trace, ya, melakukan tracing, ya, kemudian pemerintah melakukan tes setelah ditemukan, di trace atau di tracing tadi, pemerintah melakukan tes. Apabila sudah dites dan ada yang positif, maka pemerintah melakukan terapi. Ya. Dan yang terakhir yang dilakukan pemerintah adalah dengan menggunakan vaksin COVID-19, di mana pemerintah berharap dengan adanya vaksin maka kekebalan tubuh pada masyarakat itu bisa tinggi sehingga tidak terjadinya penularan COVID-19. Ya, jadi kita kenal dulu apa sih vaksin COVID-19 ini. Jadi vaksin sendiri adalah upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif dengan tindakan pemberian zat antigen dengan sengaja. Nah, kemudian tujuannya adalah merangsang bagaimana terbentuknya zat antigen tadi, sehingga diharapkan tentara-tentara di dalam tubuh kita itu bisa mengenal penyakit tersebut dan bisa membuat kebal tubuh kita, sehingga kalaupun kita tertular itu hanya bisa menyebabkan sakit ringan, tidak menyebabkan sakit berat sampai kematian. Jadi dengan proses antigen yang dimasukkan atau disuntikan ke dalam tubuh kita yang sudah dibuat sedemikian rupa tidak dapat menimbulkan sakit, ya. Jadi vaksin itu tidak menimbulkan sakit, akan tetapi mampu merangsang sel-sel limfosit kita untuk menghasilkan antibodi. Dengan kata lain, merangsang tentara-tentara kita, ya, untuk bisa bangkit, ya, sehingga kalau besok tertular COVID-19 itu sudah dibunuh dengan tentara-tentara yang sudah dirangsang tadi. Oke, ini cara kerja vaksinnya hampir sama seperti yang saya jelaskan. Jadi tubuh itu akan mengingat bagaimana virus atau bakteri yang sudah dimasukkan tadi melalui vaksinasi, sehingga bisa mempunyai kekebalan dan apabila besok tertular bisa mengurangi gejalanya, ya, atau menjadi sakit ringan saja. Itu harapan yang harapan dari pemerintah pada saat melakukan vaksinasi. Kemudian kita tahu bahwa pondok pesantren itu memiliki 5 unsur yang saling bersinergi atau berikatan yang tidak bisa lepas satu sama lain, yaitu adalah pengasuh pondok pesantren itu sendiri, santri, pondok, masjid, dan kitab. Ya, kenapa kita wajib melakukan vaksinasi pada pondok pesantren? Ya, itu karena sampai saat ini pondok pesantren itu masih melakukan pembelajaran dengan tatap muka dan pada saat di pondok pesantren santri-santrinya itu tidur dalam satu kamar itu dengan berbarengan atau ramai-ramai, maksudnya dalam satu kamar bisa dihuni 2 orang sampai 3 orang, sehingga sangat penting kita melakukan vaksinasi pada pondok pesantren. Nah, vaksinasi pada pondok pesantren ini tidak hanya meliputi santri saja, tapi juga pengasuh, bahkan siapapun yang tinggal di dalam pondok pesantren tersebut. Kenapa? Karena diharapkan bisa timbulnya kekebalan atau herd immunity di dalam sebuah pondok pesantren, sehingga tidak gampang untuk tertular penyakit COVID-19. Oke. Aksiologi vaksin COVID-19 bagi pondok pesantren, atau kita tahu dulu apa sih aksiologi. Jadi menurut Adib 2011, aksiologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang orientasi atau nilai suatu kehidupan.
atau teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Dengan kata lain, apa manfaatnya? Ya, jadi kalau aksiologi vaksin COVID-19 bagi pondok pesantren, kita mau tahu apa manfaat vaksin COVID-19 bagi pondok pesantren itu. Jadi, manfaatnya atau aksiologinya adalah yang pertama, diharapkan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat infeksi COVID-19 di pondok pesantren. Sebagaimana kita tahu bahwa kasus COVID-19 ya terakhir itu juga sudah mewabah di pondok pesantren. Bahkan di akhir tahun 2020 itu ada 80 pondok pesantren ya dengan 6.000 santri yang terkena. Kemudian yang kedua adalah bagaimana caranya bisa mencapai kekebalan kelompok atau lebih dikenal dengan herd immunity untuk mencegah dan melindungi masyarakat yang ada di lingkungan pondok pesantren tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Jadi tidak hanya sakit akibat COVID-19, tapi juga bagaimana kesehatan yang ada di pondok pesantren itu. Serta yang terakhir adalah agar tetap bisa menjaga produktivitas sehingga kegiatan belajar mengajar dari santri itu dapat tetap berjalan ya tanpa takut adanya infeksi COVID-19 atau tertular COVID-19. Ya. Baik, itu dari saya. Pesan saya terakhir adalah tidak hanya dengan menggunakan vaksin, lalu kita menyepelekan protokol kesehatan yang lain. Saya dapat bagus dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di sini, di mana pemberantasan COVID-19 itu dengan metode 5M. Jadi kalau tadi pemerintah dengan metode 3M, ini dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dengan metode 5M. Itu dengan cara memakai masker, kemudian mencuci tangan, menghindari jabat tangan, menjaga jarak lebih dari 1 meter, menghindari kerumunan, dan terakhir adalah disinfeksi. Jadi tidak melulu kita berharap dengan vaksin, tapi juga harus dengan metode 5M+. Sehingga kita tetap bisa terhindar dari penyakit COVID-19. Baik, dari saya sekian. Terima kasih banyak. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.